Shalom, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas topik khusus yang sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu tentang ibadah 40 hari. Tentu dalam budaya kita, ibadah-ibadah semacam ini selalu diharuskan, diwajibkan untuk dilaksanakan. Sebenarnya beberapa ibadah ya, yang biasa saya tahu sering dilaksanakan, ada ibadah 3 hari, 3 malam, ada ibadah mingguan, 7 harian, ada ibadah 40 hari, ada ibadah 1 tahun. Tapi hari ini saya akan bahas khusus tentang ibadah dan acara 40 tahun. Apakah ini ada dasar Alkitab atau hanya sekedar tradisi yang tidak berdasar ya? Apalagi kalau sampai mewajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah semacam ini. Sebenarnya ada beberapa dasar yang dipakai, yang sering saya dengar, dan untuk itu saya akan membahasnya satu persatu. Yang seringkali orang katakan adalah, itu Yesus berpuasa selama 40 hari. Kalau kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 2, Musa juga ada dalam masa puasa ya, selama 40 hari ketika dia menghadap Tuhan di Gunung Sinai, kalau kita baca dalam Keluaran pasal 34. Kemudian Elia itu, dia juga ada dalam masa puasa selama 40 hari. 1 Raja 19 ayat 8. Dan angka 40 biasanya dalam Alkitab itu adalah angka ujian atau angka pemurnian. Sehingga orang mengatakan bahwa mengadakan acara atau ibadah 40 hari karena dasar seperti ini. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks-teks dalam Alkitab, memang ada hal-hal yang berbicara itu sebagai perintah. Ada juga hal-hal yang disampaikan itu sebagai larangan. Tapi bagian-bagian yang dikatakan tadi itu tentang puasa 40 hari, itu adalah bagian daripada deskriptif ya. Bersifat deskriptif yang artinya itu bukan dijadikan pola bagi kita untuk kita melaksanakan sesuatu, apalagi melaksanakan ibadah 40 hari bagi orang Kristen yang meninggal. Itu bukan dijadikan dasar atau menjadi liturgi wajib bagi orang-orang Kristen ya, untuk mengadakan ibadah 40 hari. Lagi pula, apakah ketika Yesus itu adalah masa puasa 40 hari, ia pernah mewajibkan murid-muridnya untuk berpuasa selama 40 hari? Tentu tidak. Apakah Musa ketika dia adalah masa puasa selama 40 hari, dia mewajibkan orang Israel untuk berpuasa 40 hari? Tentu juga tidak. Jadi, Alkitab itu mencatat peristiwa, ya. Jadi ketika Alkitab mencatat peristiwa, itu jangan dijadikan pola atau jangan dijadikan dasar untuk kita melakukan sesuatu hari ini. Tidak semua hal yang dicatat di dalam Alkitab itu harus dijadikan patokan ibadah ya hari ini. Dan saudara-saudara, itu yang pertama, karena ada Yesus berpuasa 40 hari, kemudian Musa juga ada dalam masa puasa 40 hari, Elia juga demikian, kemudian dijadikan dasar bahwa ini dilaksanakan 40 hari karena dasar ini. Saya rasa itu tidak masuk di akal ya. Tidak alkitabiah menurut saya. Kemudian yang kedua, alasan kenapa orang itu melaksanakan ibadah 40 hari adalah Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya. Demikian pula dengan orang yang telah meninggal, jadi mengadakan acara 40 hari sesuai dengan Alkitab. Saudara, jadi pertanyaan begini, apa hubungannya Yesus naik ke surga dengan ibadah 40 hari bagi orang yang sudah meninggal? Lagi pula kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, Yesus itu ketika dia memang berada di dunia selama 40 hari, tetapi dia ada dalam keadaan hidup. Lihat ya, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dalam keadaan sebagai manusia, ia mati dan bangkit. Sehingga Yesus itu dalam keadaan hidup, tidak dalam posisi mati ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ketika dia berbicara, berkumpul dengan murid-muridnya selama 40 hari. Yesus itu ada dalam keadaan hidup. Ini perlu ditekankan. Kalau ini dijadikan pola untuk melaksanakan ibadah 40 hari, apakah kita mau mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu sementara hidup ada bersama-sama dengan kita? Tentu peristiwa ini ya, mengaitkan peristiwa kenaikan Yesus ke surga pada hari yang ke-40 dengan kematian seseorang sehingga kita melaksanakan ibadah 40 hari, saya rasa itu dasar yang dibuat-buat, tidak cocok lah ya untuk memakai dasar itu
sebagai pola bagi kita untuk melaksanakan ibadah 40 hari. Kemudian yang kedua, yang sering saya dengar, kenapa kita melaksanakan ibadah 40 hari adalah roh atau arwah orang yang telah meninggal itu masih ada di rumahnya dan akan pergi setelah 40 hari. Tentu ini dilatar belakangi oleh kepercayaan-kepercayaan tertentu ya, yang mengatakan bahwa setelah orang meninggal ia masih ada di dunia ini, sehingga memang ada semacam ketakutan ketika ada orang yang meninggal, nanti ada yang menampakkan diri, nanti ada yang bahasanya batunjung ya. Kalau misalnya ada babunji-babunji di dapur, so pasti itu dia. Kalau horden jendela atau horden di pintu bergerak, itu pasti orang yang sudah mati datang. Sehingga memang berkembang cerita-cerita di dalam masyarakat yang mengatakan bahwa tadi malam mama datang ya, datang di mimpi atau datang secara langsung, batunjuk di kursi sementara berdiri dan sebagainya. Ya, sehingga sehingga memang ini berakar di masyarakat, dan ada kepercayaan tertentu bahwa selama 40 hari orang yang sudah mati ini dia ada di dunia ya, ada bersama-sama dengan kita. Nanti setelah 40 hari kemudian kita laksanakan ibadah 40 hari, baru dia kalau orang percaya ke surga, kalau orang tidak percaya ke neraka. Ini kan konsep-konsep yang keliru, yang tidak berdasar, yang dikembangkan ya di dalam budaya masyarakat, tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara-saudara, mari kita melihat ya argumen seperti ini yang tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk itu, saya akan memberikan bagi kita bukti atau beberapa dasar Alkitab. Kalau kita melihat misalnya dalam Lukas pasal 23 ayat 43, ini percakapan Yesus dengan penjahat yang ada di sampingnya, yang mengatakan bahwa jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Yesus mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, kata Firdaus ini dari bahasa Yunani paradeisos, yang turun ke dalam bahasa Inggris menjadi paradise, yang diterjemahkan menjadi surga. Ada juga yang menafsirkan bahwa paradise ini adalah taman Firdaus, dan lokasinya itu ya ada di surga. Jadi bisa dikatakan Firdaus ini sinonim daripada surga. Sehingga kalau kita melihat ini ya, perkataan Yesus ini mengajarkan bahwa setelah mati itu tidak kemana-mana dulu, tidak kemana-mana. Nggak berada di lokasi di mana ia meninggal. Ya, biasa orang mengaitkan ketika ada yang meninggal dalam keadaan tidak wajar, kecelakaan, bunuh diri, dia akan bergentayangan. Nah, ini salah ya. Kalau kita melihat bagian ini, langsung jawaban Yesus itu diucapkan pada hari itu, dan penjahat itu pada hari itu juga langsung bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Jadi tidak ada tempat sementara, tidak ada tempat penantian, tidak ada ruang tunggu, langsung bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau orang percaya itu meninggal, ya, dia langsung bersama dengan Yesus. Tidak lagi ada dengan kita, dengan percaya dengan konsep-konsep yang keliru semacam ini ya. Sehingga ada orang yang berusaha untuk bercakap-cakap dengan orang yang sudah meninggal. Ini konsep yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau kita lihat ya Kisah Para Rasul 7 ayat 59, ini ketika Stefanus dilempari oleh batu, setelah dia bersaksi tentang Yesus, orang-orang Yahudi itu tidak senang dan mereka membawa dia keluar kota dan melempari dia dengan batu. Ini kata-kata Stefanus ketika dia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa roh daripada Stefanus itu langsung pergi kepada Yesus saat kematian. Ya, sehingga memang kalau kita berbicara tentang kematian itu kan terpisahnya antara tubuh dengan roh. Jadi roh itu langsung pergi kepada Bapa, tapi tubuh itu ada di kuburan. Nanti setelah kebangkitan baru kita akan disatukan dengan tubuh kita. Itu tubuh kebangkitan namanya. Jadi Stefanus memberikan indikasi ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus kemana? Nggak ada pada saat itu kan? Karena dia dilempari oleh batu, ini termasuk kematian tidak wajar. Stefanus tidak bergentayangan kan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Kita lihat juga Filipi pasal 1 ayat 21 dan 23. Ini kata-kata daripada Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Sudah saya garis bawahi. Aku ingin pergi dan diam
bersama-sama dengan Kristus. Mengapa Paulus mengatakan bahwa mati itu adalah keuntungan? Karena setelah mati, tidak kemana-mana, langsung bersama dengan Kristus di surga. Itu artinya mati adalah keuntungan. Menurut saudara, mati adalah keuntungan. Untung dalam hal apa? Kalau bukan bersama-sama langsung dengan Kristus di surga. Kemudian, Lukas pasal 16 ayat 12-23. Ini perumpamaan, bukan Yesus menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus. Walaupun ini adalah sebuah perumpamaan, tetapi banyak penafsir yang sepakat bahwa ini bukan sekedar perumpamaan, tapi kisah nyata. Ya, karena Yesus itu ketika dia menyampaikan perumpamaan kadang sekali menggunakan nama asli orang, ya. Misalnya perumpamaan domba yang hilang. Tidak diceritakan kan siapa yang kehilangan domba itu, tidak menyebut nama. Kemudian tentang anak yang hilang. Jadi perumpamaan Yesus itu tidak menyebut nama. Tapi ketika tentang Lazarus dan orang kaya, itu ada penyebutan Lazarus, orang miskin. Kemudian ada Abraham, jadi ada tokoh historis yang Yesus tampilkan di sana. Jadi para ahli sepakat ini bukan sekedar perumpamaan, tapi ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Yesus. Yesus mengatakan begini, kita tentu sudah tidak asing ya dengan cerita ini, kita sudah banyak baca. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Teks ini menunjukkan bahwa orang percaya, saudara-saudara, langsung ada di surga, dan orang yang tidak percaya langsung berada di neraka. Jadi argumen roh atau orang yang mati itu masih ada di rumahnya atau masih ada di dunia, nanti meninggalkan dunia setelah 40 hari, itu adalah omong kosong. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Kemudian ada orang yang mengatakan begini juga, acara 40 hari adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Ini adalah dongeng, intahayul. Ini kepercayaan yang tidak memiliki dasar. Karena sekali orang itu berada di surga, dia akan ada di sana untuk selama-lamanya. Dan sekali orang berada di neraka, dia akan berada di sana untuk selama-lamanya. Saudara mau sehebat apapun doa saudara, ketika orang sudah berada di neraka, saudara mau menangis dengan air mata darah pun tidak akan membuat orang itu pindah dari neraka ke surga. Dan mereka yang sudah berada di surga, mereka tidak membutuhkan doa-doa saudara. Mereka sudah hidup senang di sana, sudah hidup bahagia di sana. Sehingga kita mau mendoakan mereka untuk apa? Jadi merupakan satu kekeliruan kalau kita mengadakan ibadah 40 hari adalah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal. Selanjutnya, ini yang paling banyak dipakai. Orang bilang begini, tujuan peringatan 40 hari adalah untuk kebaktian, untuk ibadah. Mengingatkan kita yang masih hidup ini bahwa hidup ini hanya sementara. Sebagai bentuk ucapan syukur pada Tuhan untuk menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudara, ini saya rasa ini argumen dan dasar yang bagus ya untuk dipakai ketika melaksanakan 40 hari. Tetapi hati-hati, karena biasanya ibadah 40 hari itu identik dengan makan minum. Dan saya pernah mendengar ada orang yang berkelahi karena mau melaksanakan acara-acara ibadah seperti ini karena tentang makan dan minum, ya. Sehingga kalau hanya berbicara tentang makanan yang tumpang tindih di ibadah acara 40 hari sehingga memaksa orang ya untuk melaksanakan, saya rasa ini tidak boleh dijadikan dasar ya bahwa ibadah 40 hari itu harus dilaksanakan. Ingat ya, di dalam Alkitab itu tidak ada perintah secara eksplisit untuk gereja itu mengadakan ibadah 40 hari. Tidak ada perintah. Sehingga kalau tidak ada perintah, tapi juga ingat ya, tidak ada larangan. Kalau dalam Alkitab itu tidak ada perintah dan tidak ada larangan, berarti kita harus melihat prinsip-prinsip. Ya, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa jika engkau makan ataupun minum, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi lihat, ibadah 40 hari itu kemuliaan Tuhan atau tidak. Karena ada orang yang mempermasalahkan, ini makanan tidak enak, ini makanan terlalu sedikit. Jadi yang kita fokus ketika ibadah 40 hari adalah makanan minum. Tentu ini menjadi keliru. Dan apalagi kalau kita terjebak dalam bahaya legalistik. Tradisi itu berubah menjadi beban yang seakan-akan mengharuskan keluarga harus melaksanakan ibadah 40 hari. Kalau ada orang tua meninggal, anak tidak buat acara 40 hari, dianggap anak durhaka. Ya. Kalau ada yang saudara kerabat meninggal tidak laksanakan, dianggap berdosa.
Ya, ini merupakan sesuatu yang keliru. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika mama angkat saya meninggal, kemudian karena suaminya itu adalah seorang pelaut, kurang lebih sudah 2 minggu berada di darat, dia menyampaikan begini kepada saya, bagaimana eh, ini semua berangkat, mar belum baking ibadah atau acara 40 hari. Saya katakan jangan jadikan itu jadi beban. Laksanakan saja ibadah 30 hari. Kenapa? Ya, kalau mau alasan sekedar mengucap syukur, mau ibadah mengingatkan orang yang masih hidup, mau mengingatkan keluarga bahwa ada Tuhan yang menyertai. Kenapa harus spesifik angka 40? Ya, yang saya mau tekankan di sini adalah jangan sampai kita memberhalakan angka 40. Kita boleh bikin ibadah 20 hari. Apa masalahnya? Ibadah 30 hari, ibadah 60 hari, ibadah 70 hari. Kenapa harus spesifik angka 40? Ya, selain itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu bahaya legalistik ini. Bahaya yang membuat tradisi ini dijadikan beban. Sangat keluarga menjadi terbeban. Ya, sehingga harus melaksanakan ibadah 40 hari. Hati-hati supaya kita juga tidak menggeser fokus Injil dari kekristenan kita menjadi sekedar ritual atau juga program yang harus dilaksanakan. Jadi saya tiba ya pada titik kesimpulan, apakah ibadah 40 hari setelah orang meninggal itu boleh dilaksanakan? Saya rasa boleh. Tapi kembali lagi ke motivasi kita. Kalau motivasi kita salah dan keliru, lebih baik tidak usah dilaksanakan. Ataupun kalau boleh, ya jangan spesifik di angka 40. Laksanakan saja ibadah 30 hari, ibadah 60 hari, ibadah 70 hari. Angka apapun, sehingga kita boleh menggeser antara tradisi yang tidak memiliki dasar, yang alkitabiah, sehingga memang kita betul-betul motivasi kita adalah untuk orang-orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Kita kan sudah putus hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Ya, kita tidak lagi berkomunikasi dengan mereka, kita tidak mendoakan mereka, apalagi berdoa kepada mereka. Sehingga mau itu ibadah 7 hari, ibadah 40 hari, ibadah 1 tahun, ya kita kita tidak membuat ibadah-ibadah semacam itu untuk orang yang sudah meninggal. Ini motivasi ini penting sekali, yang perlu sekali. Jadi momentum yang semacam itu dijadikan ya sebagai sarana untuk pemberitaan Injil. Jadi ada pendeta yang kita undang untuk memimpin ibadah, yang memberitakan firman Tuhan untuk keluarga dan untuk orang-orang yang hadir. Jadi itu adalah sarana untuk pemberitaan Injil, tapi tidak dijadikan patokan, tidak dijadikan keharusan. Oh, kalau ada yang meninggal harus dilaksanakan ibadah 40 hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa setelah kita mati, kalau kita betul-betul percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita langsung mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Kita langsung bersama dengan Bapa di surga. Kita langsung bersama dengan Yesus Kristus di surga. Ya, tidak ada tempat lain selain daripada surga neraka yang dibicarakan di dalam Alkitab. Semoga saudara-saudara materi dan pembahasan hari ini boleh menolong dan membantu kita semua. Yesus memberkati. Saya kalau saudara-saudara ada pertanyaan, saudara-saudara boleh kirim ya di kolom komentar, nanti saya langsung jawab. Saya akan tunggu selama 1 menit bagi saudara-saudara. Jika ada yang ingin bertanya. Sehingga saudara-saudara memang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah kita mau setia pada tradisi atau firman Tuhan. Sehingga kalau itu bersifat tradisi, tentu kita boleh melaksanakan, boleh tidak. Jangan menjadi beban rohani bagi kita. Sehingga kita terlalu memaksakan harus dibuat. Padahal ada dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu misalnya. Atau ada dalam keadaan yang memang tidak bisa untuk melaksanakan. Jangan dijadikan itu menjadi beban. Seakan-akan kalau tidak melaksanakan ibadah 40 hari adalah orang-orang yang sangat-sangat berdosa. Adalah orang yang durhaka. Adalah orang yang tidak menghormati mereka yang sudah meninggal. Ya, kita perlu berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini yang saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dalam live saya kali ini. Nanti saya akan bahas hal-hal yang lain di live saya berikut.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.